saya Mufadilatu Thayyibah, mahasiswa semester 3, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Angkatan 2024, UPBJJ Surabaya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah Logika. Selanjutnya, saya akan membacakan pertanyaan beserta dengan jawabannya. Pertanyaan pertama, term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam term tersebut, sertakan juga contohnya. Term merupakan ungkapan lahiriah atau ekspresi verbal dari suatu pengertian. Term sendiri merupakan bagian dari suatu kalimat yang berfungsi sebagai subjek atau predikat. Term dipahami juga sebagai sebuah gugatan atau sekaligus gagasan yang dinyatakan dalam wujud kata-kata. Gagasan dalam hal ini berarti juga pengertian yang membentuk kata. Selanjutnya, kata membentuk term sebagai sarana komunikasi atau bahasa manusia. Nah, manusia berbahasa tentunya memerlukan kalimat yang tersusun dengan baik agar dapat dimengerti. Itulah sesungguhnya yang dimaksudkan. Misal, kucing itu tidur. Kata kucing merupakan subjek dan kata tidur merupakan predikatnya. Dalam logika, kata-kata hanya penting sebagai term. Artinya, kata-kata itu hanya penting sebagai subjek atau predikat dalam suatu kalimat. Bisa berupa term tunggal atau term majemuk. Dikatakan tunggal apabila terdiri dari satu kata, misalnya binatang, membeli, mahal, kucing, dan sebagainya. Dikatakan majemuk apabila terdiri dari 2 atau 3 kata dan bersama-sama merupakan suatu keseluruhan, menunjukkan satu dan berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam suatu kalimat. Misalnya, jam dinding itu mati, lapangan bola kaki itu penuh rumput, dan sebagainya. Seperti yang kita tahu, term memiliki banyak macam. Dari banyak macam tersebut, jenis term tidak hanya dilihat dari banyak jumlah katanya, tetapi juga dari luas cakupannya, sifatnya, dan penggunaan artinya. Namun, sesuai dengan pertanyaan yang diberikan, saya akan menjelaskan dan memberikan contoh hanya 3 term saja, berdasarkan cakupan luasnya. Ketiga term yang dimaksud adalah 1. Term singular adalah term yang menunjukkan satu objek saja, misalnya bendera negara Indonesia. 2. Term partikular adalah term yang menunjukkan hanya sebagian saja dari luasnya, artinya menunjukkan lebih dari satu tapi tidak menunjukkan secara keseluruhan atau semuanya. Contohnya, beberapa warga, sebagian dari penonton, 4 mahasiswa universitas terbuka, dan sebagainya. 3. Term universal adalah term yang menunjukkan secara keseluruhan. Contoh dari term universal adalah semua mahasiswa semester 4 universitas terbuka, seluruh rakyat Indonesia yang memiliki KTP harus mengikuti pemilu, semua cicak adalah autonomi, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 2, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logical fallacy? Logical fallacy adalah kesalahan dalam menyusun logika yang tepat dalam sebuah argumen. Dalam hal ini, argumen tersebut tidak mempunyai keterkaitan antara kesimpulan serta premis. Kalaupun premis yang disampaikan tepat tetapi kesimpulannya salah, dapat dianggap sebagai sesat pikir. Dalam bahasa lebih sederhana, argumentasi yang mereka sampaikan tidak nyambung, sebab argumen tersebut bisa dikatakan benar atau valid sehingga dapat diterima secara logis. Jika asumsi-asumsi tersebut dapat dibuktikan kebenarannya dengan meneliti apakah prosedur penalarannya lurus atau sesuai dengan hukum-hukum dalam logika atau tidak. Jadi, bisa disimpulkan jika sesat pikir adalah model penarikan kesimpulan yang tidak sah atau tidak valid karena melanggar peraturan atau ketentuan logika, maupun berupa perbincangan yang bercorak menyesatkan karena sengaja ataupun tidak sengaja memasukkan hal-hal yang membuat kesimpulannya tidak sah. Logika, sesat pikir dibagi menjadi 3, yaitu sesat pikir verbal, sesat pikir material, dan sesat pikir formal. Sesat pikir verbal yaitu kekeliruan penalaran berdasarkan kata-kata. Contohnya, pada kalender terdapat bulan, di atas langit terdapat bulan. Berarti kalender adalah bulan. Kata bulan merupakan sesat pikir karena satu kata yang tetap tapi memiliki arti yang berbeda. Sesat pikir material yaitu kekeliruan penalaran berdasarkan isi. Misal, karena melihat banyak pria yang mempermainkan hati wanita, kemudian wanita menyimpulkan bahwa semua pria mempermainkan hati dan tidak ada yang tulus. Kalimat semua pria mempermainkan hati wanita bisa jadi sesat pikir karena banyaknya pria yang seperti itu.
sesat pikir formal, yaitu sesat pikir menurut logika. Misal, tamu undangan pernikahan Dina merupakan teman sekolah dan teman kuliah. Ternyata yang datang hari ini ke pernikahannya adalah teman kuliahnya yang bukan berarti teman sekolahnya. Sesat pikir ini bisa terjadi karena teman kuliah Dina bukan berarti teman sekolah. Bisa jadi ada salah satu teman kuliah yang juga teman sekolah. Selanjutnya, cara terhindar dari sesat pikir adalah saat membuat kesimpulan harus dengan penalaran yang baik dan jelas, dengan melihat dasar penalaran, ide konsep maupun tem. Selanjutnya, membuat penalaran yang sesuai hingga menghasilkan penyimpulan yang secara logika. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.